Semanju People, hari ini hadir siniar SMA Negeri 7 Padang dalam rangka mendapat kunjungan spesial dari Umi Harneli selaku Bunda Literasi beserta Bapak Jumaidi selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hari ini di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Hari ini tamu kita tidak hanya Bunda Literasi dan Bapak Kadis, tapi juga kita telah hadir Bapak Kepala SMA Negeri 7 Padang, Bapak Azwarman SPDMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Untuk pertanyaan pertama mungkin kita langsung saja kepada Bapak Kepala Sekolah. Bapak, hari ini kita mendapat kunjungan yang luar biasa dari seorang Umi Harneli yang merupakan Bunda Literasi Provinsi Sumatera Barat beserta Bapak Jumaidi selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Bagaimana nih Pak perasaannya? Ya, terima kasih Belinda. Alhamdulillah SMA 7 Padang hari ini sangat berbahagia dan bangga ya dikunjungi oleh Bunda Literasi Sumatera Barat dengan Bapak Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Kehadiran beliau tentu saja beliau adalah penggiat literasi di Sumatera Barat, tentu saja memberi semangat baik kita guru-guru di SMA 7 Padang maupun siswa-siswa kita yang selama ini sudah kreatif dan inovatif. Kita sudah 6 tahun di SMA 7 Padang selalu mengeluarkan buku produk di gamelan gerakan menulis satu bulan. Ini rata-rata ditulis di saat bulan puasa karena anak-anak ini banyak di rumah, nanti dikumpul. Lalu ada lagi namanya para kopi, perawatan dengan aloe vera, kemiri dan kopi, itu kan. Kemudian ini rutin kita cetak, Pak Kadis sudah tahu tuh. Kita persembahkan di kantor Dinas Kearsipan di Dinas Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, lalu pusaka-pusaka. Lalu kalau ada kerjasama sekolah lain yang berkunjung ke SMA 7 Padang, kita kasih ini. Kemarin juga dikasih ke Konjen Jepang. Konjen Jepang berkunjung ke Padang, ke Sumatera Barat, kita kasih juga itu. Jadi alhamdulillah perpustakaan dan literasi di SMA 7 Padang cukup berkembang dengan bagus. Malah kemarin di saat kegiatan di Dinas Kearsipan dengan Pak Kadis, kami mempersembahkan sebuah candi yang sudah berada sekarang di kantor Dinas Kearsipan. Iya. Kira-kira mungkin itu sementara. Baik, luar biasa ya Pak ya. Berikutnya saya ingin ke Bapak Jumaidi. Tadi Bapak sempat bercerita di luar podcast di masjid ya Pak ya, bahwa memang dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah ingin menggiatkan kunjungan dari Bunda Literasi ke sekolah-sekolah. Kira-kira bisa diceritakan Pak visi dan misinya dengan kunjungan ini gitu. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa kita ketahui bersama bahwa pendidikan pertama dan utama adalah dari seorang ibu. Oleh karena itu, gerakan Bunda Literasi adalah suatu kemustahilan bagi kita untuk harus kita gerakkan ke seluruh lapisan masyarakat, terutama ke sekolah-sekolah yang menjadi pilar bangsa anak-anak kita ke depan. Sebenarnya kita akan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Oleh karena itu kita harapkan dan kita doakan Bunda Literasi tetap sehat dan bisa berkunjung ke seluruh sekolah-sekolah di Sumatera Barat. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya langsung ke tamu istimewa kita tentunya Bunda Literasi Umi Haja Harneli Bahar. Umi, kira-kira ini kunjungan yang keberapa kali Umi ke SMA 7 Padang? Kalau ini kan yang dari arsipnya ya. Yang sebelumnya juga dari P2 P2A. Ya. Pusat dari DP3 P2KB itu program dari P2 P2A Pusat Pelayanan Terpadu Pengendalian Perempuan dan Anak. Yang kalau ini kan dari literasinya memang hampir sama ya apa yang Umi sampaikan, mengingatkan kepada anak-anak ya, yang menentukan masa depan itu bukan siapa-siapa tapi kita. Iya, benar. Siapapun orang tua kita ya, ketika kita mungkin belum mampu membahagiakan orang tua, membuat prestasi ya, tapi paling tidak kita
tidak menyebabkan orang tua kita sedih, semangat dalam belajar menuntut ilmu, pasti siapapun orang tua kita akan semangat juga untuk Iya, betul. menggapai anak-anak untuk semangat belajar, karena memang pengaruh ya, pengaruh anak-anak yang berbeda lah ya, nggak bisa juga kita samakan dengan kita dulu SMA ya, tapi pengaruh anak-anak pada saat ini memang sangat luar biasa. Digitalisasi, kalau tidak ada pengawasan, pengontrolan, dan pemahaman mereka yang baik ya tentang bahaya daripada tidak terkontrolnya ya tontonan-tontonan yang ada, itu memang bahaya yang luar biasa bagi mereka ya. Tawaran-tawaran narkoba itu semuanya di digital kan ya, mungkin bisa jadi di inbox di Instagram dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian dan banyak hal yang lain, termasuk pergaulan bebas ya, seks bebas, LGBT yang sudah darurat kita semuanya gitu. Iya, Padahal betul. kita di Minangkabau kan ada bahasa isyarat, cara bahasa ini kita berubah ya. Kita juga tidak bisa nyalahkan ya, kan banyak orang nyalahkan gubernur lah, nyalahkan bupati, nyalahkan kota ya. Iya. Padahal intinya semuanya keluarga. Inti pertama penentu ya daripada baik tidaknya seorang anak itu adalah keluarga, ibu kan, ibu, ayah gitu kan. Dan kemudian baru lingkungan ya. Dan tentu dalam hal ini kalau udah disekolahkan bukan berarti bebas lah tanggung jawab orang tua kan. Selama ini kan, anak kan sudah kami sekolahkan, itu tanggung jawab sekolah, tidak bisa juga ya. Itu disitulah pentingnya ada komunikasi antara orang tua dan guru dan Iya. kepala sekolah ya, untuk bagaimana perkembangan anak kita. Ya, ditambah lagi dengan kunjungan Umi, menambah lagi semangat dan motivasi untuk mewujudkan hal tersebut tentunya ya Umi. Lalu bagaimana Umi melihat dalam pertemuan singkat tadi di masjid, bagaimana kesan Umi melihat anak-anak didik kita di SMA Negeri 7 Padang? Iya, alhamdulillah ya, tampilan mereka bagus ya, walaupun perlu harus tambah Dipoles latihan lagi ya Umi. latihan lagi gitu kan. Kemudian semangat mereka, termasuk yang walaupun masih ada yang mungkin ngobrol ya, tapi itu sedikit ya. Memang ada yang memang diam ya, itu memang bagus ya. Kalau untuk pertemuan tuh Umi paling suka tuh memang di lapangan, karena kalau di lapangan tuh banyak yang Umi sampaikan lewat lagu tuh mungkin tadi sedikit, hanya sedikit sepengkal. Padahal banyak ya yang syair-syair yang udah stop narkoba, yang Umi karang ya, kemudian termasuk cinan orang tua, kemudian banyak ya butiran debu, tadi belum ada dinyanyikan tadi tuh butiran debu. Mungkin suatu saat boleh diundang lagi Umi, kita adakan di lapangan ya Umi. Ya, Umi lebih sukanya gitu karena memang anak-anak kan sekarang ini meniru semua lagu mereka tiru tanpa mereka menyaring ya apa itu lagu, padahal nanti lagu itu menjadi doa bagi mereka. Iya. Makanya memang ya ketika misalnya butiran debu ya harus dirubah syairnya. Aku terjatuh, aku bisa bangkit lagi. Aku tenggelam, bisa berenang ke tepian. Aku tersesat, akhirnya sampai pulang. Aku tanpamu ya Allah, butiran debu. Luar biasa Umi. Nasihat kadang-kadang ya bagi anak-anak lebih nyangkut ya, termasuk stop narkoba itu lewat lagu gitu, sehingga cepat ya nangkapnya. Baik Umi, mungkin saya ingin kembali ke Bapak dulu. Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan ke Umi secara langsung beserta ke Bapak Jumaidi, silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi yang pasti Umi Pustaka SMA 7 Padang itu akreditasinya sudah A ya. Alhamdulillah. Nah, kalau tidak salah 3 sekolah yang A, SMA 7, SMA 5, SMA 2. Kalau sekolah udah, ini kan perpustakaan. Kalau sekolah sudah A. Sudah A ya. Iya. Ya, kemudian nilai tambah kita ini seperti ini, komik 2 bahasa Indonesia, bahasa Jepang, itu rutin kita support, kita cetak, lalu kita sebar gitu. Ini juga mendapat apresiasi baik dari Bapak Dinas maupun dari Kementerian Jepang. Makanya tiap tahun ada magang Jepang di SMA Padang. Ya, kan. Kemudian harapan kami tentu saja apa yang disampaikan tadi. Jadi mungkin karena terbatas ya, kapal mungkin ilmunya di lapangan. Sama. Nah, kebetulan anak kelas 12 kan lagi ada. Iya. Di besok ada anak kelas 12. Kemudian kita Lebih lengkap gitu ya kan. Pak. Kemudian itu harapan kami, tentu kami butuh ke depan bimbingannya, terutama Pak Kadis kita, Pak Kadis Perpustakaan dan Kearsipan,
beliau sangat koordinasi dengan pusaka. Beliau nanti akan membimbing kami. Yang pasti dia sama 7 dengan Dinas Kesehatan Pusaka sudah sangat dekat ya. Ada beberapa guru kita yang diberdayakan di Dinas Kesehatan. Mungkin itu saja, kami tentu saja mohon bimbingan dan arahan ke depan agar ya literasi ini kan semacam modal utama untuk perkembangan. Zaman sekarang zaman digital, zaman teknologi, ya kan. Seorang Pak Karnilia, seorang pemodalnya mungkin nulis di koran. Siapa yang kenal dengan presiden dekat, menteri dekat, orang semuanya pimpinan nasional dekat dengan beliau, itu modalnya cuma literasi. Jadi kita bimbing anak ini, beberapa ini sering di peran TV juga di Gadis, membuka wawasan mereka. Ya, karena zaman ini ya zaman literasi zaman itu. Jadi itulah modal nanti suatu saat menjadi orang yang berkembang nanti. Itu yang kita bimbing. Alhamdulillah ya, potensi gedungnya juga mendukung, juga letaknya di tengah. Ya. Alhamdulillah semua 7 cukup oke lah perusahaan. Mungkin itu benar. Iya, baik, kita ke Bapak Jumaidi. Bapak mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada kami di SMA Negeri 7 Padang terkait dengan literasi, Bapak. Baik, terima kasih. Ini bentuk kolaborasi antara kita bersama, terutama dukungan besar dari Bunda Literasi Umi dan juga dari Kepala Sekolah, dan juga ada pesan-pesan pantun saja. Kalau saya pantun saja, baik ke SMA maupun untuk Umi dan kita semua. Kayu berserat si kayu kapas, Cakep. Arang dibakar memanaskan diri. Para pelajar semanju cerdas, menyala terang cerdaskan negeri. Rancak Bana. Luar biasa. Ada lagi untuk Bunda Literasi ini ya. Burung terbang sesudah fajar, ayam ditambat hati-hati disambar. Mari semangat para pembelajar bersama Bunda Literasi Sumbar. Subhanallah, Masya Allah. Nah, ini suksesnya ke depan bagi anak-anak kita. Ya, jangan membaca sampai koma, tapi bacalah sampai titiknya. Siswa pandai rajin membaca, karena membaca jembatan suksesnya. Luar Terima biasa. kasih. Terima kasih Bapak Jumaidi. Buat juga di sini. Iya, iya, menjadi inspirasi literasi kita di perpustakaan daerah ya, di perpustakaan Bungo Tanjung ya Pak ya. Iya betul. Baik, saya mungkin terakhir ke Umi. Umi silakan Umi, apakah ada pesan dan harapan untuk kami di SMA Negeri 7 Padang? Memang apa yang disampaikan tadi juga ya, bahwasanya kita mengetahui ya anak-anak kita mungkin ada yang nggak mendapat kasih sayang ya dari orang tua kayak yang disebutkan, tapi dia mendapatkan kasih sayang dari guru-guru hebat yang luar biasa ya, sehingga memang kita mengharapkan bahwasanya tidak ada perbedaan ya, tidak membeda-bedakan ya, sehingga anak-anak itu mendapatkan tetap ya, mereka curhatnya ke guru daripada mereka curhatnya di media sosial ya. Iya betul. Kadang masukan yang diberikan itu adalah nauzubillah ya. Iya, benar. Banyak yang kalau netizen ya. Iya. Ada yang positif, ada yang negatif. Iya. Gitu. Tapi kadang-kadang banyak negatifnya. Maka tentu bagi anak-anak ya juga mungkin kita sama-sama berharap ya, kalau guru memberikan contoh yang baik, menasihati dengan baik, kalau guru menasihati dengan hati, kita pun pastilah ya menerima murid ya, juga merasa murid juga ya. Murid itu akan menerima dengan hati juga. Kita teringat ya, terkesan dengan guru-guru tadi, ternyata ada guru di sini, ternyata anaknya guru TK Umi. Oh gitu, iya. Ibu Lucy Umi, iya Ibu Lucy. Bu R guru TK Umi gitu. Kan itu Masya Allah ya. Dia mengayomi seluruh anak-anak. Karena waktu itu Umi termasuk karena dari keluarga tidak mampu ya, Umi dari keluarga miskin ya mungkin, tapi sayangan beliau, belayan beliau, kenapa nak, ada apa kok sedih misalnya, kita nak bawa bekal misalnya, itu luar biasa, sampai sekarang masih kita ingat gitu. Menjadi motivasi ya Umi. Jadi memang anak-anak yang mungkin terkesan agak bandel atau apa tuh, mereka butuh kasih sayang sebetulnya, butuh perhatian. Sama dengan anak-anak, karena dia bandel itu karena dia butuh perhatian kita gitu. Kalau dia diperhatikan, dinasihati baik-baik ya,
insya Allah ya mereka bisa menjadi sukses gitu. Baik Umi, terima kasih Umi, terima kasih Bapak Jumaidi dan terima kasih Bapak Azwarman yang telah hadir di siniar kita pada hari ini. Demikianlah Semanju People siniar istimewa kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Kita berjumpa lagi di siniar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.